Pada mulanya, ketika air bah telah surut dan bumi kembali kering, Nun serta keturunannya melangkah keluar dari Bahtera. Dari puncak Ararat, mereka berpencar ke segala penjuru bumi. Lalu Ham, anak kedua Nuh, berjalan ke selatan bersama keturunannya. Di antara mereka, seorang lelaki bernama Misraim melangkah melewati gurun dan lembah. Misraim berusia 30 tahun. Ia menancapkan tongkatnya di tepi sungai besar yang mengalir dari selatan ke utara. Sungai itu adalah Sungai Nil. Di sanalah ia membangun permukiman pertama. Misraim adalah nama Ibrani untuk Mesir, dan diyakini sebagai nenek moyang bangsa Mesir. Kata Misraim berbentuk jamak, merujuk pada dua wilayah besar, Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Dari sanalah berkembang bangsa yang akan membangun salah satu peradaban tertua di dunia. Kota-kota mulai tumbuh dari desa lumpur. Para lelaki muda bekerja menanam gandum dan menggali kanal di bawah sinar matahari. Di antara mereka muncul kepala-kepala suku. Seorang pria berusia 45 tahun duduk di kursi batu dan menetapkan hukum bagi rakyatnya. Lalu datanglah Narmer, penyatu Mesir Hulu dan Hilir. Firaun pertama ini memakai mahkota merah dan putih, berdiri tegak di atas kereta kayu dengan tombak emas di tangannya. Dalam pemerintahannya, para pekerja mulai membangun piramida. Ribuan buruh menarik balok batu besar. Para imam pun membangun kuil batu untuk para dewa. Seorang imam tua membakar dupa di hadapan patung dewara sambil membaca mantra dari papirus. Mesir berkembang pesat. Di pasar, perempuan menjual minyak dan anggur, anak-anak berlari di antara tenda, dan musik terdengar dari alat petik berbentuk lengkung. Namun kekuasaan menumbuhkan kesombongan, bangsawan berpesta di istana, memuja kekayaan dan dewa-dewa, melupakan asal mula mereka yang sederhana. Suatu hari, sebuah kafilah budak datang dari tanah Kanaan, di antara mereka, seorang remaja bernama Yusuf. Yusuf dijual di Mesir, namun Tuhan menyertainya. Ia menjadi pelayan. Lalu dituduh dan dipenjarakan. Dan akhirnya diangkat menjadi penguasa lumbung-lumbung Mesir oleh Firaun. Yusuf, kini berusia 30 tahun, berdiri di istana batu bersama para pejabat Mesir, memimpin negeri saat kelaparan datang. Maka Yakub dan seluruh keluarganya datang ke Mesir. Mereka tinggal di tanah Goshen, menggembala domba, dan hidup sebagai tamu kerajaan. Yakub sudah tua, duduk bersandar pada tongkat, dan menatap anak-anaknya dengan mata penuh syukur. Namun waktu berlalu, dan keturunan Israel menjadi banyak, anak-anak mereka berlarian di ladang, sementara para ayah bekerja di sawah, dan para ibu menumbuk gandum di depan kemah. Firaun baru bangkit, yang tidak mengenal Yusuf. Ia melihat bangsa Israel bertambah, dan merasa terancam. Ia berkata, "Kita harus mengendalikan mereka." Maka bangsa Israel dijadikan budak, mereka membangun kota-kota lumbung seperti Pitum dan Ramses. Pada masa itulah, Musa lahir, seorang bayi laki-laki, ditaruh dalam keranjang anyaman, dan dihanyutkan ke sungai Ning oleh ibunya yang berharap. Putri Firaun menemukannya, wanita muda terkejut saat melihat bayi itu menangis di antara alang-alang. Musa tumbuh besar di istana, ia belajar ilmu Mesir, berpakaian bangsawan, tetapi hatinya gelisah setiap kali melihat penderitaan saudara-saudaranya. Pada usia 40 tahun, Musa membunuh seorang pengawas Mesir yang menyiksa budak Ibrani. Ia melarikan diri ke tanah Midian dan menjadi gembala. Di gurun Midian, Musa hidup, ia menikah dan tinggal bersama Yitro, imam Midian. Suatu hari, di kaki gunung Horak, Musa melihat semak menyala namun tak terbakar. Ia membuka alas kakinya dan mendekat, lalu mendengar suara Tuhan memanggil namanya. Musa kembali ke Mesir bersama Harun. Di hadapan Firaun, ia berkata, "Biarkan umatku pergi," tetapi Firaun mengeraskan hati.
Maka 10 tulah diturunkan ke atas Mesir. Sungai Nil berubah menjadi darah, dan ikan-ikan mati. Rakyat panik, dan menjerit di tepi air merah. Katak memenuhi rumah, dan dapur, lalat, kutu, dan wabah menyerang tanah Mesir. Ternak mati, dan bisul menutupi tubuh manusia. Hujan es dan api membakar ladang. Belalang memakan sisa tanaman. Kegelapan menutupi negeri selama 3 hari, dan tidak ada yang berani keluar dari rumah mereka. Hingga malam terakhir tiba, anak-anak sulung Mesir mati. Di istana, tangis Firaun menggema. Ia merobek jubahnya, dan memerintahkan Musa pergi. Bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka berjalan di bawah bintang-bintang, membawa anak-anak dan ternak, dipimpin oleh Musa yang menggenggam tongkat tua. Namun Firaun berubah pikiran, ia mengejar mereka dengan kereta dan pasukan. Lalu laut terbelah, bangsa Israel menyeberang di tanah kering. Ketika pasukan Mesir menyusul, air kembali menutup. Mayat dan roda kereta mengambang dalam keheningan. Sejak hari itu, nama Mesir menjadi lambang kekuatan yang tunduk kepada suara dari langit. Peradabannya tetap berdiri, namun sejarahnya tercatat dengan air mata dan kejatuhan. Demikianlah cerita Alkitab mengenai bangsa Mesir. Nantikan video animasi cerita Alkitab menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.